Kalau ngomongin HP kentang, pastilah yang kebayang di pikiran kita tuh smartphone yang lelet atau lemot dipakai untuk membuka aplikasi. Belum lagi loading time-nya yang kadang bikin kesel guys. Apalagi dipakai untuk multitasking, bakalan bisa bikin tambah jengkel. Tapi apa iya guys, HP kentang sebegitu bikin emosinya. Apalagi sudah memasuki tahun 2023 yang dimana itu para produsen HP pertama berbasis Android sekarang itu makin berlomba bikin HP dengan RAM di atas 10 GB plus ada virtual RAM-nya. Well, video review kali ini Kuma Gadget mau cobain mengulas mengenai HP yang kebetulan dimana HP ini memang bisa dibilang HP dengan spek kentang. Tapi setelah intro yang satu ini guys. Nah ini dia guys, HP Samsung J2 Pro. Oke, sedikit spesifikasi mengenai Samsung J2 Pro ini. Jadi ini adalah J2 Pro itu versi 2018. Pilihan RAM-nya ada 2 GB dan 1,5 GB. Dan kebetulan unit yang aku pegang ini yang varian RAM 1,5 GB. Punya ukuran layar 5 inch, punya resolusi 540 x 960 pixel. Bertipe Super AMOLED dengan kerapatan pixelnya di 220 ppi. Punya kamera utama 8 megapiksel, bukaan f2.2 dan kamera selfie 5 megapiksel, bukaan f2.2 dan sudah ada front flashnya. Chipset yang dipakai itu Snapdragon 425 berukuran 28 nanometer. Punya internal storage 16 GB dan bisa diekspansi lagi memakai micro SD guys. Dan bagusnya HP ini sudah memakai dual SIM card dan bukan bertipe hybrid. Kapasitas baterainya itu di 2600 mAh serta mempunyai lubang audio jack. Nah, dengan melihat spesifikasi di atas, pasti dong kalian bisa tahu kalau ini HP dengan spek yang bisa dibilang kentang banget untuk tahun ini. Tapi tunggu dulu guys, gimana kalau kalian itu punya budget yang nggak sampai 500.000, perlu HP yang bisa ngasih pengalaman audio serta visual yang oke, nggak dipakai buat ngegame pastinya, nggak mencari fitur kamera yang wah, cuman dipakai untuk bermain medsos. Dah, ini dia guys. Kalian jangan bingung mencari model smartphone-nya. Maybe ini Samsung J2 Pro bisa jadi pilihan kalian guys. Seperti biasa ini HP aku dapat di harga nggak sampai 500 ribuan. Second dan ada minusnya. Barangnya sudah berumur apalagi cari no minus itu memang agak rada susah sih. Oke, yang pertama aku bakal kasih tahu kelebihan HP ini dulu. Yang paling oke seperti di spesifikasi sebelumnya aku sebutkan, pastilah layar Super AMOLED 5 inch-nya Samsung. Walau resolusinya itu belum Full HD, tapi di ring harga ratusan ribu ini sudah sangat oke banget guys. Panel layar Super AMOLED-nya Samsung buat dipakai nonton YouTube ataupun konten medsos kalian itu sudah cukup memuaskan. Ya, walau resolusinya mentok itu di HD saja, bahkan di HP yang sudah 5 tahun, tampilan gambar yang dihasilkan itu masih termasuk kategori bagus. Dipakai di bawah terik matahari juga masih oke-oke aja. Untuk desain di HP ini kalau boleh jujur, aku masih suka dengan model begini. Ukuran layar 5 inch dan dengan berat cuman 153 gram di atas kertas, menjadikan HP ini cukup nyaman digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan. Ya, dibawa kemana-mana itu terasa enteng sekali. Walau layarnya nggak punya tepian tipis di kiri kanan serta poni dan dagu yang cukup tebal. HP ini dari segi tampilan masih terbilang oke menurutku. Untuk build quality-nya HP ini punya back cover terbuat dari plastik serta aluminium frame metal di kedua sisinya. Nah, bagusnya dengan build quality macam gini kalian nggak perlu khawatir jika HP ini tergores di bagian belakang, bahkan terselip jika tangan kita berkeringat. Dan tentunya nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari Untuk tombol di sekeliling bodinya itu ada tombol power di bagian kanan, volume rocker di bagian kiri, bagian bawahnya itu ada tombol fisik bersama tombol back dan recent apps. Berikutnya ada port charge USB yang belum bertipe Type-C sayangnya. Bagian atas ada lubang audio jack 3,5 mm. Untuk penempatan speakernya itu ada di bagian belakang, di samping kanan dari kamera utamanya. Untuk performa chipset dari J2 Pro ini, aku masih bisa bilang cukup aman untuk dipakai cuman sekedar browsing ya, serta multimedia. Dengan catatan, jangan membuka banyak aplikasi di background. Snapdragon 425 berukuran 28 nanometer dikombo dengan RAM yang cuman 1,5 GB, menjadikan HP ini masuk dalam kategori HP kentang.
Nah, untuk pengujiannya di sini aku akan jalankan beberapa tes memainkan game Mobile Legends serta membuka beberapa medsos dan browsing. Oke, pertama buat kalian yang penasaran dengan skor Antutu di HP RAM yang cuma 1,5 GB itu bisa kalian cek sendiri. Nah, dengan skor segitu gimana sih performa yang dikasih sama ini HP? Well, untuk memainkan game sekelas Mobile Legends, HP ini masih bisa berjalan. Tentunya dengan settingan rata kiri ya guys. Ya, dengan harga segini kalian tentu nggak bisa berharap terlalu banyak dengan performa yang dikasih. Lanjut, kalau dipakai untuk browsing medsos, HP ini masih cukup lah menurutku. Untuk operating sistemnya, J2 Pro memakai Android Nougat dan tampilan UI-nya itu masih Samsung Experience. Kalau ditanya jadul sih, ya sudah pasti tertinggal dari segi update. Namun jika kalian mencari fitur-fitur yang paling mendasar tanpa mencari kelebihan dari visual termuka serta fitur yang lebih lengkap lagi, aku rasa Samsung J2 Pro ini masih terbilang cukup sih. Pengalaman selama aku pakai sih masih oke-oke aja. Perpindahan aplikasi walau terkadang memang ada loading time saat pertama kali dibuka, serta jika banyak apps yang berjalan di background akan menyebabkan delay yang terkadang cukup mengganggu. Namun ini balik lagi ke kalian sendiri karena HP yang cuma dibekali RAM 1,5 GB emang sewajarnya diperuntukkan bukan untuk menjalankan multitasking, walau sebenarnya HP-nya ada fitur tersebut seperti dual split screen. Namun pasti akan ada delaynya saat dipakai scrolling. Sayangnya beberapa fitur seperti always on display khasnya Samsung belum bisa kalian nikmati di HP ini guys. Untuk hasil fotonya juga yang pasti kamera dengan 8 megapiksel f2.2 jika dibandingkan dengan HP zaman now pasti sudah jauh tertinggal. Apalagi jika dipakai di malam hari. Noise serta hasil foto yang halus bakalan terasa sekali. Di kondisi cahaya yang cukup, hasilnya untuk HP ukuran ratusan ribu hasilnya ya nggak terlalu jelek sih menurutku. Dengan pengambilan sudut yang tepat, HP ini masih mampu menghasilkan foto yang cukup baik. Bagusnya kamera selfie-nya itu ada lampu flash depannya. Ya walau nggak terang-terang amat, namun jika dilihat lagi, untuk HP dengan harga segini itu fitur ini sudah sangat oke. Untuk mode kamera yang ditawarkan di HP ini cukup simpel ya. Ada HDR, panorama, fokus wajah, otomatis mode, pro, dan kan ada mode malamnya juga. Namun jangan terharap berlebih. Dan seperti biasa berikut hasil foto yang aku ambil memakai Samsung J2 Pro ini guys. Untuk kemampuan videonya itu mampu merekam di Full HD dan bagusnya dengan adanya lampu flash depan sedikit tidaknya akan membantu sekali jika merekam di kondisi kurang cahaya. Untuk keluaran suara yang dihasilkan sama HP ini di indoor di volume full masih kurang kerasa aja. Speaker mononya ada di belakang dekat dengan kamera. Jadi kalau dipakai menonton dengan posisi horizontal, keluaran suara nggak akan terganggu dengan posisi tangan kalian saat memegang HP. Bagusnya dengan ada jack audio dan jika kalian pakaikan headset yang agak premium, keluaran suaranya itu masih terbilang cukup oke guys. Dengan pilihan EQ equalizer yang bisa kalian setting lebih lanjut lagi. Untuk kapasitas baterai, J2 Pro ini memakai baterai kapasitas 2600 mAh. Untuk screen on time yang aku dapat itu kadang tembus sampai 5 jam. Itu pun dipakai untuk menonton YouTube, browsing, ataupun memainkan musik tanpa game ya. Dan kalau untuk standby-nya HP ini masih bisa bertahan seharian. Bagusnya baterai yang dipakai itu bukan baterai tanam. Jadi kalau baterainya sudah mulai rusak dan timbul masalah lainnya, kalian bisa cari aja di toko online dan harganya juga nggak terlalu mahal. Begitupun juga untuk pilihan aksesoris serta spare partnya masih banyak tersedia.
jadi nggak begitu susah untuk dicari. Untuk lamanya waktu pengisian bisa lebih dari 2 jam. Bagusnya untuk HP ini sudah mampu mendukung 2 kartu 4G dan untuk konektivitas. Untuk internal penyimpanannya bisa kalian tambahkan lagi memakai microSD karena internal 16GB itu sudah terbilang sangat kecil dan sesak. Nah, dengan pertimbangan di atas, jika kalian memang mencari HP di harga ratusan ribu, kalian bisa pertimbangkan J2 Pro ini guys. Tentunya kalau bisa cari yang tanpa minus ya, serta varian RAM 2GB supaya lebih lega lagi. Untuk range harganya itu kadang kalau beruntung bisa dapat di bawah 500.000, tentunya dengan beberapa pertimbangan minusnya. Karena seperti yang kalian tahu, kalau HP Samsung dengan layar Super AMOLED yang sudah berumur sudah pasti ada aja masalahnya. Nah, seperti unit yang aku pegang ini, layarnya itu terkena black rust serta lensa belakang yang kotor. Dan tepian kanan layarnya itu kurang responsif, jadi kadang kalau ngetik kalian harus jalankan mode one hand. Yang agak ribet memang, tapi untuk fungsi telepon, speaker, konektivitas itu masih lancar. Sebagai rangkuman untuk review HP kali ini dengan mempertimbangkan layar 5 inch Super AMOLED, memakai chipset Snapdragon 425, punya bobot yang ringan serta bodi yang tipis, serta aksesoris maupun spare part yang gampang dicari dan harganya murah, J2 Pro ini bisa menjadi pilihan pintar buat kalian yang memang mencari HP second murah serta memberikan tampilan visual layar Super AMOLED yang terbilang oke. Tentunya kalau ada yang no minus serta punya RAM 2GB itu akan lebih bagus lagi. Fitur terakhir yang mau aku bahas sebelum menutup video review kali ini yaitu radio. Yap, HP ini masih memiliki FM radio yang sudah jarang ditemukan pada smartphone di pasaran. Jadi sambil menemani bikin tugas, bikin skrip video, plus kalian bisa sambil dengarkan siaran radio favorit. Rasanya itu nostalgia banget itu, apalagi buat anak 90-an. Apa ada yang sama? Nah, coba dong share pengalaman kalian ya. Oke, maybe segitu review aku memakai HP dengan spek kentang untuk tahun ini guys. Apa kalian ada yang masih memakai HP dengan spek kentang seperti video kali ini, atau sudah upgrade ke HP dengan spek yang mumpuni guys? Well, buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa kalau kalian suka pembahasan video kali ini, minta tolong like dan subscribe-nya ya guys. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tinggalkan saja jejak kalian di kolom komentar. Maaf jika ada salah kata di video ini. Sampai ketemu di video menarik lainnya. Have a nice day.